Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol. Bani Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abdi Syams ibnu Abdi Manaf, salah satu pemimpin dari kabilah Quraisy yang memiliki cukup unsur untuk berkuasa di zaman jahiliyah, yakni keluarga bangsawan, cukup kekayaan dan mempunyai 10 orang putra. Orang yang memiliki ketiga unsur ini tersebut di zaman jahiliyah berarti telah mempunyai jaminan untuk memperoleh kehormatan dan kekuasaan. Umayyah senantiasa bersaing dengan pamannya, yaitu Hasim ibnu Abdi Manaf. Sesudah datang agama Islam, persaingan yang dulunya merebut kehormatan menjadi permusuhan yang lebih nyata. Bani Umayyah dengan tegas menentang Rasulullah. Sebaliknya, Bani Hasim menjadi penyokong dan pelindung Rasulullah, baik yang sudah masuk Islam atau yang belum. Bani Umayyah baru masuk Islam setelah tidak menemukan jalan lain. Ketika Nabi Muhammad SAW dengan 2000 pasukannya menyerbu masuk Makkah. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah pada umumnya berjalan seperti di zaman permulaan Islam, hanya pada perintisan dalam ilmu logika, yaitu filsafat dan ilmu eksak. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini masih berada pada tahap awal. Pada pembesar Bani Umayyah kurang tertarik pada ilmu pengetahuan kecuali Yazid bin Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Ilmu yang berkembang di zaman Bani Umayyah adalah ilmu syariah, ilmu lisaniyah, ilmu tarikh. Selain itu berkembang pula ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu bumi, dan ilmu-ilmu yang disalin dari bahasa asing. Kota yang menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan di antara lain Damaskus, Kufah, Makkah, Madinah, Mesir, Cordova, Granada, dan lain-lain. Ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman dinasti Umayyah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, al-ulumus syariah, yaitu ilmu-ilmu agama Islam seperti fikih, tafsir Al-Quran, dan sebagainya. Yang kedua, al-ulumul lisaniyah, yaitu ilmu-ilmu yang perlu untuk memastikan bacaan Al-Quran, menafsirkan, dan memahaminya. Yang ketiga, tarikh, yang meliputi tarikh kaum muslimin dan segala perjuangannya, riwayat hidup pemimpin-pemimpin mereka, serta tarikh umum, yaitu tarikh bangsa-bangsa lain. Yang keempat, ilmu qiraat, yaitu ilmu yang membahas tentang membaca Al-Quran. Pada masa ini, termasyhurlah 7 macam bacaan Al-Quran yang terkenal dengan qiraat sab'ah, yang kemudian ditetapkan menjadi dasar bacaan, yaitu cara bacaan yang dinisbahkan kepada cara membaca yang dikemukakan oleh 7 orang ahli qiraat. Yang kelima,
ilmu tafsir, yaitu ilmu yang membahas tentang undang-undang dalam menafsirkan Al-Quran. Yang keenam, ilmu hadis, yaitu ilmu yang ditujukan untuk menjelaskan riwayat dan sanad al-hadis, karena banyak hadis yang bukan berasal dari Rasulullah. Yang ketujuh, ilmu nahwu, yaitu ilmu yang menjelaskan cara membaca suatu kalimat di dalam berbagai posisinya. Ilmu ini muncul setelah banyak bangsa-bangsa yang bukan Arab masuk Islam dan negeri-negeri mereka yang menjadi wilayah negara Islam. Selanjutnya, ilmu bumi atau al-geografia. Ilmu ini muncul karena adanya kebutuhan kaum muslimin pada saat itu, yaitu untuk keperluan menunaikan ibadah haji, menuntut ilmu dan dakwah. Seseorang agar tidak tersesat di perjalanan, perlu kepada ilmu yang membahas tentang keadaan letak wilayah. Ilmu ini pada zaman Bani Umayyah baru dalam tahap merintis. Selanjutnya, al-ulumud dahilah, yaitu ilmu-ilmu yang disalin dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Penyebab dari runtuhnya Bani Umayyah. Yang pertama, perang saudara antara sesama anggota Bani Umayyah. Yang kedua, pertentangan antara kelompok Quraisy atau orang Arab Utara dan kelompok Yaman atau orang Arab Selatan. Yang ketiga, diskriminasi kaum Mawali atau orang non-Arab yang baru masuk Islam oleh Bani Umayyah. Yang keempat, adanya pemberontakan oleh Bani Umayyah. Selanjutnya, hikmah mempelajari sejarah ilmu pengetahuan Bani Umayyah. Yang pertama, dapat mengetahui bahwa sebenarnya betapa luasnya sejarah Islam dan mengetahui wilayah Islam di luar Timur Tengah. Mendapat tambahan wawasan dan hiburan mengenai sejarah Islam. Yang kedua, kita dapat mengetahui sejarah Islam. Kita dapat meniru sifat khalifah atau pemimpinnya untuk mengembangkan iptek atau lain negaranya. Sejarah kebudayaan Islam merupakan ilmu yang perlu untuk kita pelajari, karena dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, kita dapat mengetahui sejarah-sejarah Islam pada masa dahulu, baik pada zaman Rasulullah SAW maupun pada zaman Khalifah. Dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, kita akan mengetahui khazanah budaya dan kebudayaan lainnya yang didapatkan. Dengan ini, kita dapat mengambil ibrahnya dan mengembangkan di zaman sekarang apa yang perlu dikembangkan. Selain itu, kita juga akan mengetahui bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dan sahabat dalam memperjuangkan agama Islam dimulai dengan secara bersembunyi-sembunyi hingga terang-terangan. Dihina, dicaci maki, namun beliau tetap sabar dalam memperjuangkan agama Islam. Dengan mempelajari sejarahnya, kita bisa mencontoh Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.